Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahrul Walidain. Kita ngaji apa malam ini? Kita ngaji kitab Imam Nawawi ya. Insya Allah. Balikkan kamera dulu. Ayo teman-teman, kita baca bareng-bareng. Kita baca bareng-bareng kitab Anwarul Muhammadiyah. Ada yang mau baca? Ntar lagi kita baca. Cakep kitabnya. Namanya Anwarul Muhammadiyah, Syarah Arba'in Imam Nawawi ya. Tulisan ulama Al-Azhar, syarah baru. Istiqomah, Ustaz Muhammad. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Yang mahal istiqomah, Ustaz. Saya juga kurang istiqomah. Istiqomah lebih hebat dari karamat. Memang disiplin itu yang penting banget ya. Istiqomah itu bagian dari disiplin. Kita rutinkan, kita jadwalkan. Semuanya harus ada jadwalnya. Muhammad Sopi. Nah itu. Memang semua harus dijadwalkan. Kalau kita nggak jadwalkan kan lewat ya. Sering lewat semuanya. Memang harus ketat. Benar kata dalam kitab kan. Kayak anjuran mengqadha salat sunnah itu kan kayak menghukum diri kan. Misalkan kita udah rutin sholat sunnah, kemudian kita tinggalkan, kita paksa diri kita untuk mengqadha kan, supaya nggak biasa meninggalkan. Begitu juga tugas-tugas barangkali ya. Nah, ini saya tampilkan kitabnya ya. Kita baca bareng-bareng insya Allah. Ya, teman-teman semuanya, masya Allah di TikTok ya. Ya. Kalau ada yang mau baca boleh silakan ya. Tinggal naik aja, minta naik. Insya Allah mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin. Radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Nama kitabnya Al-Anwarul Muhammadiyah. Syarhu Al-Arba'in An-Nawawiyah ya. Jadi syarah terhadap matan Arba'in. Udah maklum kan? Ya, syarah Hisham Kamil Hamid. Asy-Syafi'i Al-Azhari. Beliau bermadzhab Syafi'i. Al-Azhari dari Al-Azhar. Imamun seorang imam wa khatibun khatib. Khatib Jami'id Dhahir. Khatib Masjid Jami'id Dhahir bi Baybras bil Qahirah ya. Di mana? Di Mesir. Nah ini Insya Allah terang kitabnya. Terang ya kitabnya. Zain Ar. Nah itu kitabnya. Nah ini kalau ada teman yang mau baca boleh nanti ya. Atau saya mulai dikit. Mudah-mudahan terang kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, pemilik alam semesta. Hamdan katsiran, akan pujian yang banyak. Hamdan thayyiban, pujian yang baik. Mubarakan, pujian yang penuh berkah. Atau mubarakan, pujian yang diberkahi dalamnya pujian. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi wa asyrafil mursalin. Adapun selawat dan salam itu senantiasa kepada Sayyidil Khalqi, pemimpin makhluk, wa asyrafil mursalin, kepada paling mulianya para rasul,
Siapa beliau? Sayyidina, tuan kita, junjungan kita, Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ala alihi, dan kepada keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi ajma'in, semua mereka itu. Amma ba'du, ini singkat banget beliau ya. Amma ba'du, adapun sesudahnya, sesudah basmalah, hamdalah, sholah dan salam. Fa inna asyrafal kalami ba'da kalamillahi ta'ala hadisu Rasulillah. Fa inna, ya, sambil kita nyerap juga nggak apa-apa ya kan. Fa inna, maka bahwa sungguh paling mulianya kalam sesudah kalam Allah Ta'ala itu hadisu Rasulillah, itu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la yantiku, ini alladzi kita naik kepada Rasul. Rasul yang la yantiku, yang tidak berbicara ia anil hawa, dari hawa nafsu. Artinya apa yang Nabi bicarakan kebenaran, ya, bukan hawa nafsu. Nurut Dolam sudah sampai siri 7. Ya, silakan Sang Surya bebas Ustaz. Nah itu. Bal kalamuhu nurun min rabbih yahya bihil qulubu. Bahkan kalamuhu, bermula kalamnya Nabi, atau bukan bermula, adapun ya, bebas ya kan. Bal kalamuhu, bahkan adapun kalamnya Nabi itu nurun, cahaya dari Tuhannya, yahya bihil qulub, yang hidup dengannya kalam oleh hati manusia kan. Kalau mendengar kalam Nabi, kalau orang paham, insya Allah tembus ke hati. Bal kalamuhu, bahkan kalamnya Nabi itu nurun min rabbihi, cahaya dari Tuhannya, yahya bihil qulub, yang hidup dengannya kalam oleh hati manusia, wa yahdi ila tariqim mustaqim, dan menunjukkan ianya kalam Nabi kepada jalan yang lurus, insya Allah kan. Karena Nabi kan nggak pernah bohong. Bahkan nggak boleh bohong. Waalaikumsalam Ustaz Muhammad. Ya. Terang nggak kitabnya ya? Mudah-mudahan terang ya. Wa manhaju hayatin. Ini manhaju kita atau kepada nurun. Bal kalamuhu manhaju hayatin. Bahkan kalamnya Nabi itu metode hidup. Liman arada ayyanjua, bagi siapapun yang ingin ia ayyanjua, bahwa selamat ia, minat dunia, dari dunia, wa yakhruja minha, dan bahwa keluar ia darinya dunia, wa qad faza bis sa'adati wa ridha, dalam keadaan beruntung ia dengan bahagia dan ridha fid dharaini, dalam dua negeri. Ya. Ajib kan? Kata beliau, kalamuhu, kalam Nabi itu manhaju hayah, menjadi manhaj hidup kita, bisa jadi pedoman hidup. Tentunya liman aroda ayyan jua, bagi orang-orang yang pengen selamat dari dunia, maknanya dari godaan dunia. Wa yakhruja, pengen keluar dari dunia dalam keadaan bahagia, dalam keadaan ridha terhadapnya, Allah meridainya baik di dunia dan di akhirat. Ikuti Nabi kan. Dalam Al-Quran juga begitu. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah menyatakan kan, andaikan engkau mencintai Allah, ikut aku, kata Nabi, ikut aku. Karena aku, apa yang aku bawa itu dasarnya datangnya dari Allah. Kalau kalian mengikuti aku, maka Allah akan mencintaimu. Jadi sebenarnya kata para ulama, kita bisa mengukur Allah cinta kepada kita enggak. Kita bisa mengukur betapa, seukuran mana kita bisa meneladani Nabi. Seukuran itulah Allah, kita dapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cinta kepada Nabi nggak cukup dengan maulid aja kan. Maulid, apalagi maulidnya hura-hura, nggak disetujui oleh para ulama. Kalau maulidnya bebas dari kemungkaran, nah itu dibolehkan ya. Ijtima, ngumpul-ngumpul, ta'am, memberikan makanan, qiraah Quran, berselawat, qiraah madaih kan, membaca kasidah-kasidah pujian terhadap Nabi. Summa inni aradtu an aktuba syarhan mukhtasar. Kemudian sesungguhnya saya itu aradtu, saya kepengen
an aktuba, bahwa saya tuliskan syarhan akan satu syarah, mukhtasaran, syarah yang ringkas, li kitabil arba'in an-nawawiyah, bagi kitab arba'in an-nawawiyah fil hadis sahihah. Nah, ini nama kitab kan, arba'in an-nawawiyah fil hadis sahihah an-nabawiyah. Jadi beliau bilang beliau pengen membuat satu syarahan ringkas untuk kitab Matan Arba'in. Di mana kitab Matan Arba'in ini syarahnya Masya Allah banyak banget. Ada yang panjang banget, rumit banget kan, susah. Ada yang ringkas banget. Nah, ini barangkali sedang, Insya Allah mudah. Ya, kadang syarahnya panjang banget karena ditambah dengan cerita-cerita kan. Ada cerita yang benar, ada Israiliyat macam-macam. Majalis Saniyah termasuk kitab yang panjang. Syarahnya panjang, enggak khatam-khatam. Ya. Jadi allati kita naik kepada arba'in yang jama'aha, yang telah mengumpulkan akan nyamaran arba'in al-Imamun Nawawi, oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga merahmati Imam Nawawi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kitab Imam Nawawi insyaallah ini kitab keren. Ya, ini ada ta. Ini ta maknanya tuwfiya ya. Tuwfiya diwafatkan akan Imam Nawawi pada tahun 676. Masya Allah kan? Kita lihat keberkahan ilmu para ulama. Sudah apa ya? Ya, sudah 700-an tahun beliau menulis kitabnya masih kita baca kan? Masih kita doakan beliau. Masya Allah, itulah berkah dari ilmu. Inilah ilmu yuntafa'u bih. Benar-benar. Ini kata para ulama, karena ikhlas seorang penulis sehingga karyanya benar-benar bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kenapa? Ini li'annahu alasan. Tadi kata beliau, ini araditu, saya kepengen saya buat satu syarah ringkas untuk kitab Matan Arba'in. Kenapa? Li'annahu mustamilun ala usulid dini. Karena sesungguhnya kitab itu mencakupi atas usuluddin. Usuluddin maknanya tentang akidah. Dalam hadis Matan Arba'in ada hadis yang membahas akidah, rukun iman, rukun Islam, wal furu'i, ya kan? Karena sesungguhnya kitab itu mencakupi ya di atas usuluddin, wal furu'i di atas tentang fikih, wal jihadi, ada tentang jihad nanti, wal zuhdi tentang zuhud, wal adabi dan tentang segala adab-adab ada dalam hadis Arba'in. Bal kullu hadisin minha qa'idatun 'azimatun min qawaidid dini. Bahkan adapun setiap hadis darinya Matan Arba'in. Bahkan setiap hadis darinya Arba'in Nawawiyah itu merupakan satu kaedah yang agung, satu kaedah yang besar dari kaedah-kaedah agama. Nah, jadi nanti kan kayak binatin dolalah jadi satu kaedah. Kemudian innamal a'malu binniyat kan jadi kaedah juga. Masya Allah, bentar. Kemudian wa hadhil ahadisu tanawuluhal ulama'u bisyarhi wat tadrisi. Ya. Wa hadhil ahadisu, dan bermula ini hadis yang ada dalam Matan Arba'in itu tanawuluha, tanawala yatanawalu, tanawaluha, tanawala yatanawalu, tanawalu. Tanawaluha al ulama'u. Dan bermula ini hadis-hadis yang ada dalam Matan Arba'in itu menggapai akannya hadis oleh para ulama, bisyarhi dengan mensyarahnya, wa tadrisi dengan mengajarkannya. Jadi banyak banget perhatian para ulama terhadap Matan Arba'in. Padahal hadis yang isinya 40, kitab yang isinya 40 hadis itu banyak banget. Bukan cuma Matan Arba'in Imam Nawawi kan, tapi yang terkenal Matan Arba'in Imam Nawawi, Masya Allah nih. Kayak Matan Nahu, Matan Jurumiyah kan, paling terkenal. Ya, wa hafidhahat tullabu fi jami'i anha'il alamil islami, dan telah menghafal akannya Matan Arba'in oleh santri-santri
di seluruh pelosok alam Islami. Masya Allah ya. Hampir semua daerah tahu matan arba'in. Wahia bidayatu talibi ilmil hadis, dan dianya arba'in itu, matan arba'in itu permulaan bagi pencari ilmu hadis. Biasanya orang belajar pengen mengenal hadis mulai dari matan arba'in dulu. Wa qad ishtaharat, dan sungguh terkenal ianya arba'in Imam Nawawi, terkenal. Kenapa dia bisa terkenal banget? Li'annal Imam An-Nawawiyya katabaha bi ikhlasin. Karena sesungguhnya Imam Nawawi itu beliau menulis akannya kitab bi ikhlasin, dengan keikhlasan. Tengku edian ya, dengan keikhlasan. Wa jama'aha bi'inayatin, dan mengumpulkan oleh Imam Nawawi akan matan arba'in bi'inayah. Inayah maknanya dengan penuh perhatian. Beliau benar-benar serius dalam menulis matan arba'in ini. Fabarakallahu fiha, maka memberkahi oleh Allah padanya arba'in, sehingga sampai sekarang masih dibaca orang, termasuk kita malam ini membacanya kan. Nah. Wa qad salaktu fi syarhiha manhajal azharis syarif. Wa qad salaktu, dan sungguh saya menempuh dalam mensyarahnya matan arba'in manhajal azhar, akan metode Fakultas Al-Azhar yang mulia. Nah, tapi saya nggak paham bagaimana manhaj Al-Azhar kan. Kita lihat nanti ketika kita sudah membaca kitab ini beberapa lembar, kita akan tahu bagaimana maksud beliau dengan manhaj, metode yang digunakan oleh Al-Azhar. Mudah-mudahan saya sudah baca 2-3 halaman, beliau menjelaskan hadis dulu, kemudian beliau menjelaskan biografi sahabat yang meriwayatkan hadis, kemudian beliau menjelaskan mufradat hadis, kemudian baru beliau menjelaskan kandungan hadis. Nah, model begitu. Ya, Masya Allah. Kitab Syarah Matan Arba'in, Al-Anwarul Muhammadiyah. Mana tadi? Waqad salaktu fi syarhiha, dan saya sungguh menempuh dalam mensyarahnya Matan Arba'in manhajal azhari, akan gaya metode Al-Azhar yang hamahullahu, semoga menjaga akannya Al-Azhar oleh Allah, wa ja'alahu baqiyan ila yaumiddin, semoga menjadikan oleh Allah akannya Fakultas Al-Azhar akan yang abadi, akan yang tetap hingga hari kiamat. Amin Allahumma amin kan. Jadi harapan beliau agar Fakultas Al-Azhar tahan terus, jangan seperti pondok-pondok yang lain kan. Kan banyak banget pondok kan, ada yang bangkrut, macam-macam, ada yang kehilangan santrinya, Masya Allah. Banyak, berat proses dalam membangun pondok. Amin. Amin. Nah, ini bagaimana yang dimaksud dengan manhaj Al-Azhar, gaya penulisan Al-Azhar itu bagaimana ini? Fa'aktubul hadisa, maka saya tulis akan hadis terlebih dahulu. Summa ta'rifa bis sahabiyyi, kemudian akan memperkenalkan ta'rifah hadis terlebih dahulu. Summa ta'rifa bis sahabiyyi, kemudian saya tuliskan akan memperkenalkan dengan sahabat. Sahabat yang mana? Rawil hadis, perawi hadis tersebut. Summa aniyal mufradati, kemudian saya tuliskan akan makna-makna mufradat hadis. Summa syarha, kemudian saya tuliskan akan syarahnya. Summa ma yustafadu minal hadis, kemudian saya tuliskan akan apa saja yang bisa diambil faedah dari hadis tersebut. Nah, itu metode Al-Azhar. Masya Allah. Nggak ada awalan di sini, itu saya tambahin tadi. Nah, awalan nggak ada. Kalau ada kita tambah jadi dharaf kan. Terlebih dahulu waktu. Ada awalan di sini kan? Nggak ada Ustaz awalan. Saya tambahin. Wallaha as'alu ayyarzukahul kabula wal ikhlasa wan naf'a. Cuma kepada Allah as'alu, saya meminta, ayyarzukahu, bahwa memberi rezeki, zukahu, bahwa memberi rezeki. Allah akan kitab, akannya syarah, akan diterima, akan keikhlasan, an-naf'a, akan kemanfaatan, fid dunya wal akhirati, baik di dunia
dan di akhirat. Doa. Innahu sami'un qaribun mujibun. Kenapa beliau meminta kepada Allah innahu pada makam ta'lil? Karena sesungguhnya Allah itu sami'un, maha mendengar doa hambanya. Itu qaribun, maha dekat dengan hambanya, dekat dengan ilmunya, dekat pertolongannya. Mujibun, itu yang mengabulkan segala doa hambanya. Amin, Allahumma amin. Nah, selesai ya. Fi dunia mu'rab, bukan mabni, mu'rab, maksur. Musa. Isim mabni cuma 6 doang ya. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ngopi, kita lanjutkan ya. Ngajinya santai-santai aja. Sambil belajar. Tarjamatul Imamin Nawawi. Ini adalah tarjamah atau biografi ya. Tarjamatul Imamin Nawawi ini adalah biografinya Imam Nawawi. Yang pertama nasabuhu, nasabnya Imam Nawawi. Huwa Syekhul Islami, dianya Imam Nawawi itu Syekhul Islam. Beliau digelari dengan Syekhul Islam. Walaupun sebenarnya Islam gurunya bukan satu kan. Syekhul Islam kan guru Islam. Tapi para ulama membolehkan. Makna Syekhul Islam maknanya mengajarkan Islam kan. Hakikat Syekhul Islam itu ya Rasulullah. Syekhul Islami, beliau itu Syekhul Islam Muhyiddin, namanya Muhyiddin. Ya, atau ini bukan namanya, ini laqabnya ya. Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria kunyahnya. Yahya baru namanya. Yahya Ibnu Syaraf ibni, ini murah mungkin bacanya. Mural Khazamiyil Haurani Asy-Syafi'i. Ya. Muhyiddin Asy-Syafi'i, kita naik kepada Muhyiddin. Nah, itulah beliau. Nah, itu kan. Mauliduhu. Nah, ini kelahirannya. Wulida fil Muharram. Beliau dilahirkan. Wulida dilahirkan Imam Nawawi pada bulan Muharram pada tahun 631 Hijriah Binawa, di daerah Nawa. Saya juga nggak tahu di Nawa, ini harus kita pelajari dulu kan. Makanya disebut Nawawi, jadi di Nawa. Wa qadima Damsyqa atau Dimashq. Kemudian datang ianya beliau ke Damsyik. Ya, jadi lahir di Nawa, kemudian pergi ke Damsyik. Jadi belajar di Damsyik kelihatannya. Nash'atuhu, ini adalah perkembangannya atau pertumbuhan beliau ya. Kana min sukkani Nawa. Ada ianya Imam Nawawi itu bagian dari penduduknya kota Nawa. Penduduk kota Nawa. Wa hafizal Qur'an al-Karima wa umruhu 7 sanawatin. Dan telah menghafal oleh beliau akan Qur'anul Karim. Telah menghafal oleh beliau wa hafizal Qur'ana. Beliau menghafal akan Quran yang mulia wa umruhu, padahal umur beliau itu 7 tahun. Masya Allah. Inilah cara belajar yang benar ya. Dari kecil fokus ke Quran dulu. Kalau sudah gede susah hafal Quran. Nah, kayak saya ini dulu nggak hafal Quran, sekarang susah. Jadi dari kecil nggak apa-apa, nggak belajar nahu nggak apa-apa, fokus Quran dulu, udah hafal Quran, baru kita mulai nahu segala macam. Masya Allah. Nah, itu. Wauhal, wa umruhu wauhal. Beliau telah menghafal akan Quran dalam keadaan umurnya 7 tahun. Jadi wauhal. Washtaghala bil ilmi minas sighari, dan menyibukkan diri ianya beliau dengan ilmu minas sighari mulai dari kecil. Dari kecil sudah mulai sibuk dengan ilmu. Wa dhaharat alamatut tafawuqi was-salahi alaih. Wa dhaharat, dan tampak, zahir, muncul. Tampaklah oleh tanda-tanda keunggulan. Tafawuk itu berada di atas rata-rata. Ya, di atas rata-rata, tafawuk, fauqa di atas. Wa dhaharat alamatut tafawuqi, tampaklah oleh tanda-tanda keunggulan. Wassalahi, tanda-tanda kebaikan, alaihi, di atasnya Imam Nawawi. Ya, bibit unggul kan? Dari kecil sudah kelihatan tanda-tandanya.
Dirasatuhu, ini tentang belajar beliau, dirasah kajian beliau. Kana yaqra'u kulla yawmin isnai asyara darsan ala masyayikhihi. Ada ianya Imam Nawawi itu membaca ia kulla yawmin pada setiap hari isnai asyara akan 12 pelajaran. Setiap hari beliau belajar membaca 12 pelajaran ala masyayikhihi kepada guru-gurunya beliau. Ya, Masya Allah kan, satu hari 12 kitab baca. 12 macam pelajaran maknanya kan. Fil fikhi, di bidang fikih, wa sahihil Bukhari, sahih Bukhari, wa Muslim, sahih Muslim, wa usulil lughati kan. Dan tentang ilmu usul lughah, asal bahasa. Sehingga beliau punya kitab yang membahas tentang lughat. Wa islahil mantik, ya, tentang memperbaiki mantik. Wa sarafi, tentang ilmu saraf. Wa usulil fikhi, usul fik juga. Wa ilmi rijali, ilmu rijal, ilmu tentang tokoh-tokoh perawi hadis rijal. Kemudian wal aqidati, dan pada masalah akidah. Nah, itu beliau belajar semua setiap hari 12 pelajaran. Berarti waktu beliau memang diisi dengan belajar terus, nggak ada kegiatan lain ya. Cuma Masya Allah beliau meninggal dalam usia muda. Wa qad barakallahu ta'ala lahu fil waqti, dan sungguh memberkahi oleh Allah Ta'ala bagi beliau dalam waktunya. Artinya waktu beliau penuh keberkahan, nggak ada waktu yang sia-sia. Bahkan ada cerita sangat ekstrim kan, beliau makan sehari 2 kali, makan ketika sahur, makan kalau nggak salah minum air maghrib ya, apa maghrib minum air doang, atau maghrib makan, sahurnya minum air, pokoknya puasa terus. Nah itu, sehingga kita lihat kan, karya beliau sangat Masya Allah banyak banget kitabnya, Al-Majmu' tebal banget. Pokoknya kalau diukur-ukur, kata para ulama, kalau diukur-ukur antara usianya dan kitab yang beliau tinggalkan, karena dulu tulisan tangan bukan ketik kayak sekarang, nah kayak ajaib gitu, sangat banyak kitabnya. Waqad barakallah, sungguh telah memberkahi oleh Allah Ta'ala lahu bagi beliau fil waqti, dalam waktunya. Wa razaqahu taufiqa, dan telah memberi rezeki oleh Allah kepada beliau akan taufik. Nah, sekarang sedikit sifatuhu. Ini adalah sifat-sifatnya Imam Nawawi. Ishtahara bil ilmi wal zuhdi wal wara'i. Terkenal ianya beliau dengan ilmu, seorang alim. Wal zuhdi, zuhud, enggak cinta dunia kan. Wal wara'i, dengan wara', menghindari yang haram, bahkan yang syubhat pun beliau hindari. Terkenal ianya beliau dengan ilmunya, wal zuhdi dengan zuhudnya, wal wara'i dengan waraknya, wan nasihati lil muluki, dan dengan nasihatnya bagi para raja. Beliau sangat suka amar ma'ruf nahi mungkar. Kan ada juga ulama-ulama yang lain kan, sibuk ngajar ceramah tapi nggak berani amar ma'ruf nahi mungkar kan, banyak. Zaman dulu banyak, zaman sekarang juga banyak kan. Tapi Imam Nawawi ini beda. Beliau berani amar ma'ruf nahi mungkar. Suka memberi nasihat, wan nasihati, terkenal dengan suka memberi nasihat lil muluki bagi para raja, wal umara'i bagi para penguasa, wal awami dan bagi orang awam. Masya Allah, Ustaz Muhammad ya. Ya semua kita kagum kepada Imam Nawawi ya. Intahat lahur riyasatu fil fikhi syafi'i. Sampailah intahat atau berakhir bagi beliau, berakhir bagi Imam Nawawi oleh kepemimpinan dalam fikih Syafi'i ya. Beliau kan dianggap ulama tarjih ya dalam mazhab Syafi'i. Pendapat beliau dipertimbangkan, bukan dipertimbangkan, bahkan ketika terjadi khilaf antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi kan, ulama lebih mendahulukan pendapat Imam Nawawi. Nah itu. Mana tadi? Kasih rusyami ya kah? Kasih risyami ya. Atau ini kita jadikan khabar aja. Atau kita ataf kepada ilmi juga boleh. Terkenal ianya beliau, tapi nggak ada orang atafnya kan? Makanya kita jadikan khabar aja. Dianya beliau itu kasih rusyam, itu yang banyak puasanya. Qalilut ta'ami, sedikit makannya. Lam yakhtalif ahadun fi salahihi wa taqwahu wa hubbihi wa qabuli muallafatihi. Tidak berselisihlah oleh seorang pun dalam kesalehannya beliau. Beliau diakui orang soleh,
wa taqwahu. Tidak berselisihlah oleh seorang pun dalam ketakwaannya, dalam mencintainya. Semua orang semua orang mencintainya walaupun berbeda dengan mazhab beliau mencintai. Wa qabuli, dan dalam menerima karangan-karangan beliau. Karangan beliau banyak faedahnya. Fathul Bari, Kitab Anwarul Muhammadiyah. Oke, kita lanjutkan ya. A'maluhu, ya ini pekerjaan beliau. A'maluhu, ini pekerjaan beliau. Huwa min akabiri ulama'il madhabi syafi'i. Dianya Imam Nawawi itu sebahagian dari pembesar-pembesar ulama madhab syafi'i. Ya. Tawalla masyikhata daril hadisi bi Dimashq. Tawalla, memimpin ianya beliau. Memimpin ianya beliau masyikhah, akan para guru di Darul Hadis di Damsyik. Masyikhah ini kalau bahasa kita sekarang rektor lah ya. Rektor. Memimpin ia akan para guru di Darul Hadis di Damsyik, di Suriah. Ya, itu. Akabir, mafa'il ya. Jamak, akbar. Mufradnya akbar, akabir. Mafa'il. Ya. Mana tadi? Ahammu kutubihi. Yang paling penting dari kitab-kitab beliau, yang paling penting dari kitab-kitabnya Imam Nawawi itu Al-Arba'unan Nawawiyah. Yang pertama, kemudian Al-Irsyadu fi Usulil Hadis. Ini saya nggak pernah dengar nih irsyadnya. Al-Irsyadu fi Usulil Hadis. Kemudian Syarhu Sahih Muslim. Ini umum. Bustanul Arifin, sering kita dengar. Riyadhus Shalihin, Al-Azkar. Kemudian Minhajut Talibin. Ya kan? Kemudian apa lagi? Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Kemudian apa lagi? Kemudian Syarah Matan Arba'in juga ada. Jadi beliau mensyarah. Ada Matan Arba'in ini ya, ada yang beliau syarah sendiri. Ringkas banget syarahnya. Raudhatut Talibin, benar. Kemudian Daqaiqul Minhaj, kan ada juga kan? Daqaiqul Minhaj. Jadi beliau dalam kitab Daqaiq itu menjelaskan kenapa ibarat muharrar beliau robah kan? Karena beliau kan mengedit ya. Kitab Muharrar tadi punya Syekh Rafi'i, beliau ringkas jadi Minhajut Talibin ya. Kemudian beliau jelaskan rahasia-rahasianya kenapa lafaz beliau ganti kan dalam Daqaiqul Minhaj. Banyak kitab beliau. Saya orang Aceh, Ustaz. Ustaz Muhammad, orang Aceh. Nanggro Aceh Darussalam. Oh ini ada. Jadi wa ghairu zalik, dan selain demikian. Wa ghairu zalik, dan selain demikian. Selain demikian banyak lagi kan yang sudah kita sebutkan tadi. Tapi tinggalun jeno di Bekasi. Ya, kalau menangan Uwa Aceh dengan minta tiket ada Uwa Aceh insyaallah. Katrik Bekasi ya. Insyaallah rencana lo nak Uwa Aceh. Main galom rempak jalan tahu hana mahawo dah. Hana mahawo hana padu Aceh. Orang tahu. Katrik dalam merantau. Le tsunami. Nanti dah bergabar ya. Sambil dah bergabar sambil tabut masya-Allah kan. Yang kenyang berkah zaman teknologi kan. Zaman teknologi. Fauzugu. Ayo tengku. Ana woli. Aida woli. Aceh, Bayu. Bayu Aceh Utara. Bayu Loksmawe. Contoh je kan Bayu naik tolong orang bare belang kedih lambat irigasi kan daerah Longong kedih je. Pandai kat pegawai pesantren hana merah dah ada tu hilang kan pegawai pesantren. Kadang ku lanjut le. Bismillahirrahmanirrahim. Wafatuhu, ini adalah wafatnya Imam Nawawi. Safaran Nawawiyu li ziyarati Baitil Maqdis atau Baitil Muqaddas. Bisa Muqaddas, bisa Maqdis Masya Allah, Jakarta hadir. Safaran Nawawiyu, musafirlah oleh Imam Nawawi li ziyarati Baitil Maqdis, untuk menziarahi Baitil Maqdis. Beliau musafir menuju Palestina ya. Wa zara jami'a masyayikhihi al-amwati wal ahya'i, dan menziarahi oleh beliau akan semua guru-gurunya, baik gurunya yang meninggal dan gurunya yang masih hidup. Masya Allah ya. Ini pertanda beliau mau
meninggal, beliau jenguk, beliau kunjungi semua guru beliau, baik yang sudah meninggal, yang masih hidup. Wazarul Imam Syafi'iyah, menziarahi oleh Imam Nawawi juga akan Imam Syafi'i. Suma'ada ila Nawa, kemudian kembali beliau ke daerah Nawa, ke kampung halaman beliau, li ziarati abawaihi, untuk menziarahi dua orang tua beliau. Famarado, maka sakit ianya beliau, inda walidih, di sisi bapaknya. Jadi bapak beliau masih hidup kelihatan ketika itu kah. Beliau kembali ke Nawa untuk menjenguk dua orang tuanya. Beliau sakit di sisi bapaknya. Sakit, pas ketemu bapak sakit. Fantaqala ila rahmatillah, maka berpindah ianya beliau ke rahmat Allah pada 28 Rajab 676. Nah, coba dikurangin, Ustaz. 676 kurang 631. 30, 70, 40 tahun kan? 45 tahun umur beliau. 45, Masya Allah ya. Kita 45 tahun belum jelas nih arahnya. Kita 45 tahun kayak saya ini belum jelas arahnya ya. Imam Nawawi 45 tahun sudah meninggalkan karya yang amat banyak. Masya Allah. Inilah yang benar-benar alim allamah. Rahimahullah, semoga merahmati akan beliau oleh Allah Ta'ala rahmatan wasi'atan, akan rahmat yang lapang, rahmat yang luas. Nah, ini baru selesai muqaddimah. Masya Allah ya. Baru kita masuki ke hadis pertama. Kita santai dulu. Nggak tentu ini, bebas kita ngaji bebas. Ilun kata hati nak berpelimang kah? Ya, sampai jam, sampai bosan kita ngaji kan sampai bosan Ustaz. Ngaji terus. Udah lemas, baru istirahat kan? Selama kita masih sanggup ngaji terus. Ya, ini kita baca hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awwalu innamal a'malu binniyat. Ya. Adapun hadis yang pertama itu innamal a'malu binniyat. Hanya saja bermula segala amalan itu dengan niat. Nah, ini kan umum banget nih, kita kan nggak paham nih. Makanya harus belajar syarah. Apa maksud segala amalan itu perlu kepada niat? Hanya saja, hasar lagi kan? Segala amalan itu mesti dengan niat. Apa maksudnya? Nah, kita baca tulisan para ulama. An Amiril Mu'minina, dari Amiril Mu'minin, pemimpinnya orang-orang beriman. Siapa beliau? Abi Hafsin, yaitu Abi Hafsin. Siapa Abi Hafsin ini? Umar bin Al-Khattab, yaitu Umar putra Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala, berkata ianya Khalifah Umar, sami'tu Rasulullah yaqul, aku telah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu, berkata ianya Rasul. Ya. Apa kata Rasul? Innamal a'malu binniyah, hanya saja bermula segala amalan itu dengan niat. Ini kita artikan dulu. Jadi syarah nanti ada syarahnya ya. Kan beliau sudah berjanji. Beliau akan mensyarah. Alumni Blang Beladi, BBS. Abu Salam Blang Beladi. Ya, wa innama likulli imri'in ma nawa, hanya saja bagi setiap orang itu apa yang ia niatkan. Hanya saja bagi setiap orang itu ma yang meniatkan. Ya, akannya ma kah? Jadi ait ma mahdhuf nawahu. Faman kanat hijratuhu ilallah, maka barang siapa yang adalah hijrahnya man itu kepada Allah dan kepada Rasulnya Allah, niscaya fahijratuhu, maka bermula hijrahnya man itu ilallahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada Rasulnya Allah. Wa man kanat hijratuhu lidunya, dan barang siapa yang adalah hijrahnya man itu untuk dunia. Dari sini juga kita paham kan? Ada juga orang-orang yang hijrah zaman dulu itu niatnya nggak tulus, ada yang tujuan niat hijrahnya untuk mencari dunia, ada yang untuk menikah adanya kan, kayak muhajir Ummu Qais kan, hijrah pindah kota pengen menikah, ada.
Wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang adalah hijrahnya itu untuk dunia, yusibuha, yang akan mendapatkan ia akannya dunia, aw imra'atin, atau barang siapa yang adalah hijrahnya itu untuk seorang perempuan, yang kihuha, yang akan menikahi ia akannya perempuan, fa hijratuhu, maka bermula hijrahnya man itu ilama, kepada ma yang hijrah ya kepadanya ma, kepada sesuatu yang hijrah ya kepadanya sesuatu kan. Nah, ini kan umum, baru kita baca syarahnya insyaallah. Nah, cara kita tahu ada yang mahdhuf karena ketentuannya. Kalau ma mausul, isim mausul harus ada silah, ada jumlah sesudahnya, ada aid kan. Aid itu dhamir yang kembali ke mausul. Cuma dhamir aid itu kalau dhamir itu bukan fa'il, fudlah maknanya maf'ul atau majrur boleh dibuang. Nah itu. Kita kaji bab mausul insyaallah paham, ada aturannya. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslimu. Wa Muslimun. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini metode Al-Azhar. Rawil hadis Umar bin Al-Khattabi. Bermula perawi hadis ini, maknanya sumber asli, sumber dasar hadis ini selain Nabi. Ini yaitu bermula perawi ini hadis itu Umar ibn Al-Khattab. Jadi Khalifah Umar atau Sayyidina Umar mendengar dari Nabi ya. Beliau sudah berjanji di atas, beliau akan menjelaskan secara ringkas nasab perawi hadis, perawi pertama. Puta nan kitab Anwarul Muhammadiyah. Ini ketik aja buat Google nah. Nasabuhu. Nasabnya Khalifah Umar. Huwa Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza ibn Rabah ibn Qard ibn Razah ibn Adi. Dianya Sayyidina Umar itu Umar ibn Al-Khattab ibn Nufail, anak Abdul Uzza, anak Rabah, anak Qard, anak Razah, anak Adi. Ini mungkin salah-salah juga saya baca kan. Karena enggak tahu juga dobit namanya, nama orang Arab nih. Wa ummuhu, dan ibunya, ibu beliau itu Hantamah namanya, Hantamatu. Adapun mak beliau itu Hantamatu bintu Hisham bin al-Mughirati, yaitu Hantamah putri Hisham bin Mughirah. Enggak pernah kita dengar ya nama perempuan Hantamah, Hantam. Enggak ada kayaknya. Saya belum pernah dengar nama perempuan Hantamah. Itulah nama ibu Khalifah Umar. Mauliduhu, ini adalah lahirnya beliau. Wulida bi Makkah ba'da amil fili bi salasata asyara aman. Dilahirkan akan Khalifah Umar di Mekah sesudah tahun gajah dengan 13 tahun. 13 tahun sesudah tahun gajah. Nah, tahun gajah tahun berapa? Nggak tahu juga tahun gajah. Ya, sesudah peristiwa gajah 13 tahun kemudian lahir beliau. Islamuhu, ini keislaman beliau. Aslama fis sanati sadisati minal bi'asati. Islam ianya beliau pada tahun yang ke-6 dari kebangkitan. Maknanya 6 tahun sesudah Nabi menjadi Rasul baru beliau masuk Islam. Beliau termasuk orang telat masuk Islam ya. Bukan as-sabiqunal awwalun kan. Kalau yang awal-awal kayak Sayyidina Ali, Sayyidah Khadijah, Zaid bin Harisah kan. Abu Bakar termasuk yang pertama duluan, awal. Tapi ya, Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu beliau telat nih. Kalau di sini katanya tahun ke-6. Aslama, Islam oleh beliau fisanati sadisati pada tahun yang ke-6 minal bi'asati dari kebangkitan Rasul. Waqila al-khamisati, dikatakan orang al-khamisati, mana fisanatil khamisati. Ada yang bilang tahun yang ke-5. Handamah. Insyaallah Fatimah hanya lebih keren, Fatimahuz Zahra. Wa umruhu sittun wa ishruna sanatan, dan bermula umur beliau itu 26 tahun. Maknanya umur beliau, atau kita hal juga boleh kan, Islam beliau wa umruhu. Nah, Islam beliau pada tahun ke-6 padahal umur beliau itu sittun wa ishruna sanatan. Jadi beliau masuk Islam ketika usia 26 tahun. Waqila, dikatakan orang sab'un wa ishruna sanatan. Ada pendapat lain menyatakan 27 tahun.
Ya. Wa anna islamahu ba'da arba'ina rajulan. Ya. Yang ada wa anta. Apa wa anna kan wa inna. Enggak apa-apa, kita maknain aja kan. Wa anna islamahu, dan bahwa sungguh keislaman beliau itu ba'da arba'ina rajulan wa ihda asyarata imra'atan, sesudah 40 laki-laki dan 11 orang perempuan. Artinya urutan keislaman beliau kalau dihitung-hitung, kata kil atau bukan kil pendapat di sini. Ya, kalau kita jadikan ibtidak baru, tapi kenapa anna ya? Dan bahwa sungguh Islam beliau itu sesudah 40 laki-laki dan 11 orang perempuan. Artinya beliau laki-laki ke-42 ya. Laki-laki ke-42 masuk Islam. Ya, menurut di sini. Wa kana islamuhu nasran wa izzatan lil muslimin. Dan adalah keislaman beliau itu pertolongan dan kemuliaan bagi kaum muslimin. Nah, itu. Faqad da'ar Rasul, maka sungguh berdoa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis menjelaskan bahwa Nabi pernah berdoa. Ini bunyi doa Nabi begini. Allahumma izzal islama bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakan olehmu akan Islam dengan salah satu dari dua Umar. Itu Umar bin Khattab dan Umar bin apa satu lagi, Abu Jahal ya. Cuma yang saya baca, ada juga ulama yang nggak setuju hadis ini. Katanya nggak mungkin. Kenapa Nabi memilih-milih dalam berdoa? Kenapa nggak Allahumma izzal Islam? Ya Allah, muliakan Islam dengan dua orang ini kan? Kenapa salah satu kan? Nah, Umar bin Hisham, benar. Kenapa Allah pilih-pilih kan? Pernah juga saya baca artikel, nggak tahu tulisannya lupa. Beliau kritik ini. Kayak nggak masuk katanya. Masa Nabi milih-milih dalam berdoa? Mestinya Nabi berdoa, ya Allah, muliakan Islam dengan dua orang ini aja sekalian kan? Kenapa salah satu? Boleh nggak memilih salah satu untuk dapat hidayah, yang lain tidak dapat hidayah? Wallahu a'lam kan? Nggak tahu. Nah itu. Jadi kesimpulannya, Allahumma izzal Islam, ya Allah, muliakan olehmu akan Islam dengan salah satu dari dua Umar. Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham ya kan? Nah, ternyata yang masuk Islam Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Wa huwa awwalu man asyhara islamahu fi wadhin nahari indal Ka'bati. Dianya beliau itu awal orang yang memasyhurkan ya akan keislamannya di terangnya siang di depan Ka'bah. Nah, ini menurut ini walaupun boleh dikritik juga. Menurut cerita ahli sunnah wal jamaah, Khalifah Umar orang yang pertama menampakkan keislamannya terang benderang di depan Ka'bah. Bahkan riwayat menyatakan kalau beliau itu ketika berhijrah, siapa akan sering kita dengar ceramah? Siapa yang pengen janda istrinya, siapa yang pengen yatim anaknya, ayo halangi saya mau berhijrah. Jadi tokoh-tokoh sejarah banyak juga mengkritik sejarah itu. Nabi aja hijrahnya sembunyi-sembunyi. Masa Umar terang-terangan? Apakah Umar lebih berani dari Nabi? Ya, misalkan ada kritik seperti itu kan. Nah, jadi ya kita harus juga membaca secara adil lah kan. Kita pelajari apakah benar riwayatnya, dalilnya benar apa enggak kan. Harus teliti lagi. Jangan sampai secara tidak sadar kita jadi merendahkan Nabi kan. Enggak boleh juga, kata para muwarrikhin. Karena tidak semua yang masyhur juga benar. Masya Allah. Cuma di sini begitu. Nah, nggak apa-apa kita ikuti di sini, kita baca kan. Nanti kita baca kitab lain sebagai perbandingan. Masya Allah. Jihaduhu, ini adalah jihadnya Khalifah Umar radhiyallahu an. Huwa awwalu man hajara alaniyatan. Nah, ini kan di sini. Ini saya pernah baca ini, ada kritik tajam di sini. Huwa, dianya Khalifah Umar itu awaluman, itu awal orang yang hijrahnya alaniyatan secara terang benderang amaman nasi, di depan manusia. Awaluman, awal orang yang hijrahnya alaniyatan secara terang-terangan amaman nasi, di depan manusia. Nah, itu. Kalau orang lain hijrah sembunyi-sembunyi, beliau terang-terangan ya. Nah. Tapi susah juga, bukan nggak percaya. Karena orang Quraisy ketika itu tentunya mereka kuat-kuat juga. Abu Lahab, masih banyak abu-abu yang lain. Kalau dia kerja sama, mereka kerja sama, berat.
Sehingga Nabi pun harus sembunyi-sembunyi. Wa qad syahida jami'al ghazawati ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan menyaksikan ianya beliau. Makna syahidah ini menyaksikan hadir. Maknanya hadir. Hadir ianya beliau. Hadir ianya beliau akan semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya semua peperangan yang terjadi sesudah tahun 6 Hijriah. Memang benar karena peperangan terjadi ketika hijrah kan, ketika Nabi sudah di Madinah kan. Selama di Mekah kan nggak pernah ada perang. Nah, berarti beliau memang mengikuti semua perang. Ya, perang Badar, perang Uhud dan lain-lain. Ya. Wa anfaqa nisfa malihi, dan beliau menginfakkan akan separuh hartanya litajhidil mujahidin, untuk menyiapkan para pejuang, para mujahid ya. Wa anfaqa, beliau menginfakkan nisfa malihi, akan separuh hartanya litajhidil mujahidin, untuk menyiapkan para pejuang fi sabilillah, di jalan Allah Ta'ala. Ini juga sering kita dengar kan. Kalau Abu Bakar menginfak seluruhnya, Khalifah Umar menginfak separuhnya. Masalahnya kita jarang mendengar ya, jarang mendengar. Biasanya zaman dulu sebelum perang itu antara dua kelompok, antara musuh Islam dan Islam itu pasti ada duel, itu ada adu dulu kan. Perang tanding dulu, satu orang. Kita nggak pernah mendengar cerita kalau Khalifah Umar itu pernah tampil untuk adu kan. Yang sering kita dengar Sayyidina Ali kan melawan Abdul Wud dan lain-lain banyak. Ya, Masya Allah. Ya, yang penting riwayat harus jelas, ya kan? Baru boleh kita ceritakan, kita ceramahin. Kalau di sini nggak apa-apa kita baca karena ini ada yang menulis, berarti beliau bertanggung jawab. Saya sebagai pembaca hanya membacanya, kan? Masya Allah, kan? Kalaupun ada yang mengkritik nggak apa-apa karena referensi tentunya banyak. Kita lanjutkan. Ahammu amalihi. Yang paling penting dari pekerjaan beliau yaitu huwal khalifatus tsani. Beliau itu khalifah yang kedua. Wa awwalu man luqiba bi amiril mu'minin. Dan beliau itu awal orang yang dibeli gelar dengan Amiril Mukminin. Jadi Abu Bakar itu gelarnya bukan Amiril Mukminin dulu, Khalifah Rasulullah kan? Ya Khalifata Rasulillah. Tapi ketika Khalifah Umar, beliau dipanggil dengan Amiral Mukminin. Kemudian sesudahnya semuanya Amiral Mukminin ya. Nah, banyak banyak hal baru yang beliau buat selama kepemerintahan beliau. Keren beliau nih kan, ada inovasinya lah. Ini wa awwalu man ansya'a syurtata. Dan beliau itu awal orang yang membuat ia akan tentara. Syurtah ini ada tentara khusus. Tentara kerajaan. Ya, tentara kerajaan. Ada tentara syurtah. Awwalu man ansya'a syurtah. Awal orang yang membuat ia akan tentara. Bagaimana cara memaknai? Tentara aja. Wa ja'ala rawatiba lil jaisi, dan menjadikan oleh beliau akan rawatib. Rawatib ini gaji ya. Menjadikan oleh beliau akan gaji bagi tentara. Jadi beliau yang pertama mendaftarkan nama-nama tentara resmi, kemudian setiap bulannya diberikan gaji. Kalau enggak bulanan, tahunan misalkan. Sebelumnya enggak ada. Wa awwalu man katabat tarikhal hijriyah, dan awal orang yang menuliskan ia akan kalender hijri, penanggalan hijri kan. Jadi mulai diperkenalkan kalender hijriyah pada masa beliau. Mudah-mudahan begitu. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi ya. Wa awwalu man ansya'ad diwana wal waqfa, dan awal orang yang membuat ia akan dewan. Dewan ini buku ya, buku stambu tadi. Untuk menulis orang-orang yang menulis orang-orang yang baik tentara atau orang-orang yang perlu bantuan khusus. Awwalu man ansya'ad diwan. Atau maksud dewan ini apa? Dewan biasanya buku kan? Dewan Imam Syafi'i, maknanya buku Imam Syafi'i kan? Dewan Syair. Dewan Sayyidina Ali, buku.
Apa maksud dewan ini? Bukan dewan kayak bahasa Indonesia ya, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Saya kurang paham juga dewan, tapi dewan biasanya buku stambu ya kalau dalam fikih. Awaluman ansya'ad diwan, awal orang yang membuat ia akan pembukuan ya, wal waqfah dan wakaf. Mungkin ada wakaf-wakaf tertentu untuk apa, wakaf digunakan untuk apa. Ini perlu kita cari juga referensi lain apa maksudnya ya. Wa fi ahdihi futihat biladus Syami, dan pada masanya beliau telah ditaklukkan akan negeri Syam. Jadi pada masa beliau negeri Syam ditaklukkan. Kemudian beliau angkat Muawiyah sebagai gubernurnya ya. Wa bana aksara min alfi masjidin, dan telah membangun oleh beliau lebih dari 1000 masjid. Masya Allah, 1000 masjid. Sekarang di daerah mana yang dikenal dengan kota 1000 masjid? Kan ada kan? Di mana ya? Apa Lombok apa di mana? Kota 1000 masjid. Wa awaluman wa bana aksara min alfi masjidin, telah membangun oleh beliau akan lebih dari 1000 masjid. Wa fataha Baitul Maqdisi wa shalla fihi, dan menaklukkan oleh beliau akan Baitul Maqdis Palestina, dan beliau salat di dalamnya. Waqad tazawwajan nabiyyu, dan sungguh telah menikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bintahu, akan putrinya beliau. Nabi menikahi salah seorang dari putri Khalifah Umar. Siapa putrinya? As-Sayyidata Hafsata radhiyallahu anha. Yaitu Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha. Lombok Masya Allah. Kapan kita main ke Lombok, Ustaz? Kota 1000 masjid kita sholat di sana sebulan dah cukup keliling. Sholat di 1000 masjid. Ini satu hari satu malam sudah cukup kita kaji. Ini panjang karena panjang. Sifatuhu, ini adalah sifat-sifatnya Khalifah Umar. Kana syadidan fil haqqi, ada ianya beliau itu sangat keras dalam kebenaran. Maknanya sangat keras dalam menegakkan kebenaran. Enggak ada toleransi kalau orang menghalangi atau merusak kebenaran. Luqiba bil Faruqi, diberi gelar akan beliau dengan Al Faruq, bil Faruqi ya. Diberi gelar, diberi lakab akan beliau dengan Al Faruq. Kenapa? Faruq itu pembeda ya. Faruq, Saduq, amsilah mubalaghah. Faruq yang sangat membedakan. Litafriqihi bainal haqqi wal batil, karena membedakannya beliau antara kebenaran dan kebatilan. Jadi beliau yang pertama syadidan fil haqqi, keras dalam menegakkan kebenaran. Taqiyan, khabar kana lagi, kana taqiyan, ada ianya beliau itu seorang yang bertakwa. Ya khafullaha, takut ia kepada Allah. Wa yataharral halala, memperhatikan ianya beliau akan yang halal. Ketahara, memperhatikan ianya beliau akan yang halal, berusaha untuk mendapatkan yang halal. Adilan, ada ianya beliau itu yang adil, fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu, adil. Yas'a linus atau linasratil madlum, berusaha ianya beliau untuk membela orang-orang yang terzalimi. Untuk membela orang yang terzalimi. Wa qada'i hawaijin nas, berusaha ianya beliau untuk memenuhi kebutuhan manusia. Boleh. Khabar itu satu khabar, satu mubtada, khabarnya tanpa batas. Boleh. Masya Allah, Ustaz orang Lombok ya. Siap Ustaz. Boleh. Khabar boleh banyak. Mustajabud du'ai. Ada ianya Khalifah Umar itu mustajabat du'ai, itu yang dikabulkan doanya. Terkabul doa. Walahu aksaru min khamsi mi'ati hadisin. Bagi beliau itu lebih dari 500 hadis. Walahu, bagi beliau itu lebih dari 500 hadis. Rawahu, yang meriwayatkan oleh beliau akannya hadis an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya yang sampai ke kita ahli sunnah ada 500-an. Masih kalah dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah 5.000-an.
Masya Allah, siap. Ni hidup kopi Pak Long. Mantapnya kopi pit Long kena. Lanjut Long ya. Sambil menyelam, sambil dapat ilmu insya-Allah. Wafatuhu, ini adalah wafatnya Khalifah Umar. Ta'anahu Abu Lu'lu Atal Majusi. Menusuk, ta'ana menusuk ya. Ta'anahu menusuk akannya beliau oleh Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ata, mudah-mudahan apa Lu'lu'ati kita baca. Lu'lu'ati aja kita mudah. Abu Lu'lu'atil Majusi, Abu Lu'lu' al-Majusi fi raka'atil ula, di rakaat pertama. Ini aneh juga ya. Kenapa bisa orang Majusi dalam masjid gitu? Kenapa orang Majusi berada dalam masjid? Apa enggak ketahuan? Dia sholat bersama orang Muslim dalam masjid Nabi. Sehingga ada kesempatan untuk menusuk Khalifah Umar. Nah, zaman dulu belum ada penjagaan. Khalifah enggak ada enggak ada fasilitas khusus dikawal oleh orang-orang tertentu, enggak. Jadi Khalifah kayak rakyat biasa juga, tinggal sendiri di rumahnya, enggak ada penjagaan. Cuma masalahnya yang jadi muskil, kenapa orang Majusi jadi dibiarkan masuk masjid? Apa enggak ada yang tahu kan? Sehingga salat di barisan depan lagi kan? Di barisan saf kaum muslimin. Kan itu. Ini perlu kita gali sejarah. Mungkin ada juga yang berpendapat bahwa Abu Lu'lu ini bukan Majusi, bisa saja. Ta'anahu menusuk akannya Khalifah Umar oleh Abu Lu'lu al-Majusi fi raka'atil ula, dalam rakaat yang pertama. Bahwa yusalli, padahal dianya khalifah itu yang sedang sholat as-subha, akan sholat subuh bil Madinati, di kota Madinah, fisadisi wal ashrin, pada 26 min Dzulhijjati, dari bulan Dzulhijjah. Dari bulan Dzulhijjah, 26 bulan Dzulhijjah. Cuma nggak disebutkan tahunnya. Oh, ada nih. Jadi begitu ditusuk nggak langsung meninggal. Wa mata ba'daha, dan meninggal beliau sesudahnya peristiwa. Nah, kita kembali dhamir peristiwa secara umum kan. Sesudahnya tusukan tadi, bisalah sati ayamen, dengan 3 hari. 3 hari sesudah beliau ditusuk, beliau meninggal, nggak langsung kan. Pada tahun sanatan salasin wa ishrin, pada tahun 23 Hijriyah, wa umruhu, dan umur beliau 63 tahun. 63 tahun. Dan ceritanya ketika itu Abu Lu'lu ini langsung dibunuh kan? Dibunuh langsung. Kitab Anwarul Muhammadiyah Syarah Arba'in Imam Nawawi, ya, syarah baru nih. Keren nih insyaallah ya. Insyaallah nanti saya kirim ya. Gabung di grup Telegram Gundul Mantul. Ketik aja sahabat Gundul Mantul di Telegram. Nanti saya share kitab ini. Wadufina bil hujrah. Wadufina bil hujratin nabawiyyati syarifati. Dikuburkan akan dianya Khalifah Umar di hujrah. Hujrah ini kamar ya. Kamar kenabian yang mulia. Artinya di dekat Nabi. Kan para nabi itu dikuburkan di tempat meninggalnya kan. Nabi meninggal di kamar beliau, dikuburkan di situ. Kemudian Khalifah Umar juga dikuburkan di situ, Abu Bakar juga. Radhiyallahu anhu ardah, semoga meridai oleh Allah untuk beliau, wa ardah, dan meridai ianya Allah akan beliau. Ya, selesai ya. Selesai. Pokoknya malam ini Masya Allah udah sejam ya. TikTok udah berhenti nih. Saya lanjutkan dulu. Masya Allah, nggak bisa dilanjutkan, kenapa? Boleh lanjut lagi ya. Ya, nanti saya kasih yang gratis Ustaz. Nah, ada yang gratis, tenang aja. Tablet. Laptop saya rusak, makanya udah lama banget nggak alif TikTok. Laptop rusak ya. Ini saya ganti tab, insya Allah, tapi tabnya kecil tampilannya kan. Tapi kalau untuk ngaji di TikTok cocok dia, bisa kita tegakkan. Kalau untuk upload di YouTube bagus laptop.
Ma'anil mufradati ini adalah makna-makna mufradat. Nah, tadi kan kita udah ngaji, sebenarnya kita udah tahu mufradat kan. Tapi ada sebahagian yang tadi kita nggak memaknainya, kayak Abu Hafsin, kita nggak memaknainya kan. Ini beliau membantu memaknainya secara lengkap. Ma'anil mufradati ini adalah makna-makna mufradat. Abu Hafsin, apa arti Hafsin? Al-asadu. Hafsin itu asad. Kemudian al-a'malu, tadi kan a'mal, apa kegiatan-kegiatan yang Khalifah Umar lakukan? Al-a'malu jam'u amalin. Oh enggak, a'mal ini maknanya yang dalam hadis innamal a'malu tadi kan? Innamal a'malu binniyah. Oh enggak, ya kursor saya pakai ini, kursor ini. Kursor banyak di TikTok 30.000 untuk ini. Bisa dihubung ke tab. Untuk nunjuk, kalau nggak ada alat tunjuk. Jadi tunjuk pakai kursor kayak laptop. Mana tadi? Al-a'malu jam'u amalin. Amal itu jamak dari amal. Ya kan? Jamak dari amal. Jamak taksir. Wahwa harakatul badani. Dianya amal itu pergerakan badan. Pergerakan badan itulah amal. Wa tadkhulu fihal aqwalu, dan masuk dalamnya amal oleh aqwalu, perkataan. Jadi perkataan juga amal juga. Cuma amal lisan kan? Amal lisan perkataan. Jadi beliau pengen bilang di sini innamal a'malu, seluruh amalan, baik amalan badan atau amalan lisan. Masuk. An-niyatu jam'u niyatin. Niyatu itu jamak dari niyatin. Niyatin mufradnya. Ya lugatan al-qasdu. Dianya niat secara bahasa itu al-qasdu, bermaksud ya, menuju. Bermaksud. Sama-sama. Oh. Innamal a'malu binniyah tadi kan, wa innama likulli imri'in. Imri'in, apa arti imri'in? Imri'in insanon. Imri'in itu insan. Wa likulli imri'in wa likulli insanin. Untuk setiap insan. Ya, nazi' khafid lugatan. Ya, jadi mri'in insan ya. Insan zakarun au unsa, baik laki-laki atau perempuan masuk dalam kategori imri'in nih, likulli imri'in manawa ya. Hijratuhu apa mana hijratu? Al-muradu, bermula yang dimaksud dengan hijrah yaitu al-intiqalu min Makkah wa ghairiha ilal madinati qabla fathi Makkah. Yaitu berpindah dari kota Mekah dan lainnya Mekah ke Madinah sebelum Fathu Mekah. Nah, ini yang disebut dengan hijrah. Jadi hijrah secara syar'i itu hijrah dari kota manapun. Baik dari Mekah atau dari bukan Mekah pindah ke Madinah. Tapi pindah itu sebelum Fathu Mekah. Nah, itu baru hijrah syar'i ya. Karena kata Nabi la hijrata ba'dal fath. Enggak ada hijrah sesudah penaklukan ya. Intikal khobar al-muradu, bermula yang dimaksud dengan hijrah itu al-intiqalu khobar. Al-intiqalu itu berpindah dari Mekah wa ghairiha dan lainnya Mekah ilal Madinati kepada Madinah. Kapan berpindah? Qabla fathi Makkah. Nah, khobar. Nama kitab Anwarul Muhammadiyah Syarhun Nawawiyah. Syarhu Arba'in Nawawiyah. Kemudian lidunya, ya kan? Tadi mangkanat hijratuhu lidunya, siapa yang hijrahnya bagi dunia. Apa makna lidunya? Ay min ajlil hayatil ula. Artinya hijrah karena kehidupan yang pertama, yaitu kehidupan di dunia. Yusibuha, niscaya mendapati ya akannya hijrah. Apa namanya? Bukan imra'atin, apa? Lidunya yusibuha, di atas hadis kan? Hijrah untuk dunia yang akan mendapati ya akannya dunia. Apa makna yusibu? Yahsulu alaiha. Hasil ya, dapat ya atasnya dunia. Ya, itu makna mufradat. Enggak apa-apa pakai alif lam. Intikal yang maklum kan. Jadi intikal yang maklum maknanya ya berpindah, baik jalan kaki ataupun naik onta, enggak apa-apa Ustaz. Pakai alif lam. Cuma mestinya di sini tidak ada tambahan al-muradu biha mestinya kan. Al-intiqalu, ya, tapi di sini ketinggalan, nggak apa-apa.
Lamiyatul af'al. Saya belum pernah baca juga kitab itu. Baca yang ringan-ringan, jangan yang berat-berat Ustaz. Entah yang berat-berat. Kalau kita baca yang berat-berat kita jadi benci sama kitab. Kita baca yang mudah-mudah dulu biar timbul cinta dulu kan. Kalau udah timbul cinta, insya Allah kitab-kitab berat akan mudah nanti. Kalau langsung berat, kaget pikiran kita, akhirnya melarikan diri. Kan dalam taklim begitu katanya kan, ambil yang ringan-ringan dulu biar kelihatan kayak kita bisa gitu, sehingga cinta. Syarah. Syarhu, hadza syarhu, ini adalah syarah hadis. Hadzal hadisu jami'un li qawaidil ilmi. Bermula ini hadis itu yang lengkap bagi kaedah-kaedah ilmu. Fala amala illa bin niyah, maka tidak ada amal kecuali dengan niyah. Ini nggak ada amal maknanya bisa maknanya nggak sah kan? Atau nggak sempurna kan umum juga nih. Maka tidak ada amal kecuali dengan niat. Semua amal itu ada niatnya. Dan pasti ya kan? Semua yang pengen kita lakukan pasti ada motifnya kan? Ada sesuatu dalam hati. Pengen makan timbul niat dulu kan? Ini mau makan. Walaupun niat secara syar'i nanti harus berbarengan, kan itu beda lagi. Yang penting memang semua perbuatan itu pasti ada. Ya, fala amala, la nafi jenis. Fala amala illa bin niyah, illa biniyatin, maka tidak ada amal kecuali dengan niat. Hadhihi niyatu mahalluhal qalbu. Bermula ini niat itu mahalluha. Bermula tempatnya ini niat itu hati. Nah, namanya niat tempatnya dalam hati. Bukan di mulut ya kan? Bukan nawaitu shauma ghadin. Wa idza nataqa bihal lisanu, apabila berucap dengannya niat oleh lidah. Nawaitu shauma ghadin ya kan? Apabila berucap dengannya niat oleh lisan, fadzalika ta'kidun lima fil qalbi. Fadzalika maka bermula demikian. Demikian ucapan lisan itu menjadi penguat bagi apa yang ada dalam hati. Jadi ucapan lisan sifatnya penguat saja. Yang menjadi perhitungan yang ada dalam hati. Maknanya ketika berbeda niat di mulut dan di hati, yang dihitung yang ada dalam hati. Mulut salat zuhur 3 rakaat, dalam hati 4 rakaat, tak usah kan? Bismillah kita takdirkan Ustaz maujudun fala amala maujudun illa bin niyah kan? Atau ma'dudun juga boleh. Maka tidak ada amal itu yang diperhitungkan kecuali dengan niat. Kalau kita lihat syarah nanti ma'dud dihitung, sah, sahih, makbul. Ya. Kemudian wan niyatu hiyallati tadullu 'alal ikhlasi aw ghairi, dan niat dianya niat itulah allati yang menunjukkan ia kepada keikhlasan atau tidaknya ikhlas. Ya, kenapa semua amalan kata beliau perlu kepada niat? Karena niat itulah yang bisa menunjukkan kepada keikhlas atau tidak ikhlas. Wahiyal lati taj'alul 'adata ibadatan, dan dianya niat itulah allati, itulah sesuatu yang menjadikan ia akan adat menjadi ibadah. Nah, kan? Gara-gara ada niat, adat jadi ibadah. Adat kebiasaan. Kebiasaan kita duduk di masjid. Enggak ada nilai, begitu kita tambah niat pengen i'tikaf, adat pun berubah jadi ibadah. Ya, wahiyallati, dianya niat itulah allati. Itulah perkara yang menjadikan ia akan adat berubah menjadi ibadah. Fanahnu masalan, maka kita sebagai contoh. Masal tu masalan. Fanahnu masalan, maka kita sebagai contoh itu. Idza kanal jawwu haran, bila adalah udara itu panas. Bila adalah udara itu panas fi yaumil jum'ati, pada hari Jumat. Fanaghtasilu bi niyati sholatil jum'ah, maka kita pun mandi dengan niat salat Jumat. Fayahsulus sawabu, maka hasillah oleh pahala. Fayahsulut tanzifu wat tabridu, dan hasillah oleh kebersihan dan tabrid, pendinginan ya. Ini gambarannya misalkan fanahnu masalan, kita sebagai contoh apabila adalah udara itu panas di hari Jumat. Hari Jumat cuacanya panas. Kita pun mandi, tapi mandi niat salat Jumat kan? Mandi mau ke Jumat nih. Nah, ini kita dapat double nih, ibadah dapat, kebersihan dapat. Maka hasillah oleh pahala dapat.
Kemudian dapat kebersihan juga, dapat juga tabrid, badan jadi dingin kan. Yang tadi panas jadi dingin. Ibadatan maf'ul kedua taj'alu. Ja'ala maf'ulnya dua kan. Maf'ulnya dua, maf'ul kedua. Taj'alul adata ibadatan. Ini kalau kita i'rab ini ya, bantu jawab teman-teman ya. Saya enggak jawab i'rab ini. Kita bahas maknanya aja ya. Ya, fanaghtasilu bi niyati sholatil jum'ati, maka kita mandi dengan niat salat Jumat. Fayahsulu sawabu, maka hasil oleh pahala, wa yahsulu tanzifu, hasillah oleh kebersihan, wa tabridu, dan oleh pendingin, badan panas jadi dingin ya. Bi khilafi man ightasala li annal jawwa harun, juwa atau jawa ya. Dengan sebalik orang yang mandi ia karena udara itu panas saja. Li'annal jawwa harun faqat. Dengan sebalik orang yang mandi ia karena udara itu panas saja. Artinya dia mandi karena panas saja. Fala sawabalahu, maka tidak ada pahala baginya orang. Wa hasalat tandhif wa tawrid, dan hasillah oleh kebersihan dan dingin ya. Dapat bersih, dapat dingin, enggak dapat pahala. Ya, karena enggak ada niat. Nah, itulah pentingnya niat. Masya Allah, di mana titik ya? Innamal a'malu binniyah. Hanya bermula segala amalan itu dengan niat. Apa makna dengan niat? Bima yaqsul insan, dengan apa yang dimaksudkan oleh manusia. Maknanya ketika kita melakukan amal itu tujuannya apa? Hanya saja amalan itu dengan niat, maknanya dengan ma yang dimaksudkan oleh si insan. Wa innama likulli imri'in ma nawa, hanya saja bagi setiap orang, makna bagi setiap orang, hanya saja balasan bagi setiap orang itu apa yang ia niatkan. Artinya yusabul insanu biniyatih, artinya diberi pahala kepada manusia dengan niatnya si manusia. Khairan fa khairun, maknanya ingkana khairan, jika ada ianya niat itu baik, fa khairun, fa sawabuhu khairun kan? Atau fa jazauhu khairun, maka balasannya itu baik. Au syarran, ingkana niyatuhu syarran, jika ingkanat niyatuhu syarran, kita takdir, jika adalah niatnya itu buruk, fasyarun, fajazauhu syarun, balasannya juga keburukan. Faidza nawal insanu khairan, apabila berniat oleh si manusia akan kebaikan, nih kita niat berbuat baik nih, niat buat baik nih. Walam yaf'al, dan tidak berbuat ia, atau walam yaf'al, belum berbuat ia, belum sempat berbuat, niat sudah ada. Asabahullahu ta'ala min fadlihi li niyatihi salihati. Nah, niscaya memberi pahala kepadanya oleh Allah Ta'ala dari karunia-Nya Allah. Kenapa Allah beri pahala? Nah, karena niatnya yang baik. Atau ini jangan karena memberi pahala kepadanya oleh Allah, pahala bagi niatnya yang baik. Karena niat baik itu juga sesuatu yang bernilai. Kita niat berbuat baik dan belum melakukan pun, atau baru niat tapi niatnya serius tapi belum melakukan, belum sempat atau belum siap, nah, tetap dapat pahala kan? Niat sendiri dapat pahala. Ya, ini mestinya fa khairun ini fa jawab, tapi syaratnya kan nggak ada, kita takdirkan berarti, karena ini sudah maklum ibarat ini kan. Ingkanat niyatuhu khairan fajazauhu khairun. Jadi fa jawab. Fa khairun fajazauhu khairun. Wa idza hamma bisayyatin, ini karunia Allah ya, niat baik dapat pahala, niat buruk dapat dosa enggak? Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini kan. Wa idza hamma bisayyatin, dan bila hamma ya, menginginkan ia. Tapi di sini ibaratnya bukan nawa, hamma. Bila menginginkan ia bisayatin, dengan satu keburukan, ada keinginan untuk melakukan keburukan, walam yaf'alha, dan tidak melakukan ia akannya keburukan, makhafatallah, karena takut kepada Allah Ta'ala. Ada syaratnya ya. Niat pengen melakukan keburukan, kemudian kita meninggalkan keburukan itu karena takut kepada Allah. Jazahu anhas sawabal adhim, membalas kepadanya, membalas ianya Allah akannya si insan, anha, darinya keburukan akan pahala yang besar. Membalas oleh Allah akannya si insan, darinya niat buruk yang enggak jadi dilakukan karena takut kepada Allah,
diberikan pahala yang besar. Niat berbuat buruk, kemudian kita berusaha untuk meninggalkan keburukan, itu kan perlu perjuangan, berat itu. Makanya pahalanya gede juga. Masya Allah, rumit juga memahami tentang niat nih. Masya Allah. Nah, begitu aja ringkas-ringkas. Panjang nih. Moga selesai satu hadis. Faman kanat hijratuhu ilallah, barang siapa yang adalah hijrah nyaman itu kepada Allah dan kepada Rasulnya Allah. Qasada bintiqalihi ilal madinati wajhallah. Artinya bermaksud ia dengan berpindahnya ke Madinah wajhallah. Akan wajah Allah Ta'ala wa ridahu dan ridhanya Allah. Jadi wajah ini kita maknai dengan ridha, kan? Nah, ini kita anggap at-tafsir. Nah. Ya, gimana? Tadi gimana? Saya belum baca komentar. Boleh jawab enggak Ustadz pada jaza? Mana jaza di sini tadi? Ya, jaza jawab iza. Iza jaza, niscaya membalas oleh Allah akan nyaman, ya. Jaza ini jawab iza. Apa lagi? Nutqoh kabir. Nutqoh kabir. Nuktah kali ya. Nuktah maksudnya, nuktah kabir, titik besar. Titik besar insya Allah nanti Ustaz di halaman berikutnya. Ini dikit lagi nih. Ini halaman terakhir. Ya. Jadi barang siapa yang adalah hijrah nyaman kepada Allah dan Rasulnya, artinya bermaksud ia dengan berpindahnya kepada Madinah akan ridha Allah Ta'ala. Fa hijratuhu, maka bermula hijrah nyaman itu kepada Allah dan Rasulnya Allah. Artinya qabilat minhu. Qubilat kita baca ya. Qubilat minhu. Niscaya diterimakan akannya hijrah dari nyaman. Jadi orang yang hijrah kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah. Maknanya apa hijrah kepada Allah? Qubilat, diterimakan akan hijrahnya dari nyaman. Kenapa diterima? Li sidqi niyatihi wa amalihi shalihi. Karena benar niatnya dan karena amalnya yang soleh. Hijrah itu kan butuh kerja keras, kan? Nah. Wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang adalah hijrah nyaman itu karena dunia, yusibuha, yang akan mendapati ia akannya dunia, pengen dagang nih. Aw imra'atin, atau hijrahnya itu karena perempuan, yang kihuha, yang akan menikahi ia akannya perempuan nih. Calon istrinya pindah ke Madinah, dia ikut pindah, kan? Li ajli gharadin, artinya hijrahnya li ajli gharadin, karena satu maksud, satu tujuan. Bukan tujuan akhirat, tujuan dunia. Maslahatin dunyawiyatin, atau karena satu kemaslahatan duniawi. Walaysa fi niyyatihi taqarrubu ilallah, dan tidak ada dalam niat nyaman itu mendekat kepada Allah, enggak. Urusan dunia saja. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrah nyaman itu kepada apa yang ia hijrah kepadanya. Artinya lam yahsullahu illa ma qasada wala haddalahu fil akhirah. Artinya tidak hasil bagi nyaman kecuali oleh apa yang ia niatkan. Hijrah pengen dapat dunia, insya Allah dunia dapat, bisa berdagang, kan? Dunia, hijrah pengen nikah, nah, ya udah dapat istri, nggak dapat lain. Takarrubu isim laisa fi niyatihi takarrubu, tidak adalah dalam niatnya itu mendekat kepada Allah. Nah itu. Lam yasul, niscaya tidak hasil bagi nyaman illa ma qasoda, kecuali apa yang ia niatkan, wala haddo, dan tidak ada bagian itu bagi nyaman fil akhirati, di negeri akhirat. Di akhirat enggak dapat pahala, kan? Waqad warada anna rajulan hajara min Makkah ilal Madinah, dan sungguh telah warid dalam satu hadis, telah waridlah oleh bahwa sungguh seorang laki-laki itu hijrah ia dari Mekah ke Madinah. Min ajli zawaji, karena mau menikah, bimra'atin, dengan seorang perempuan, tusamma, yang dinamakan akan dianya perempuan Umma Qais ya.
Walam takun lillahi wa lirasulihi, dan tidak ada ianya hijrah itu karena Allah dan Rasulnya. Fala sawabalahu, maka tidak ada pahala baginya laki-laki. Laki-laki itu dikenal dengan muhajir ummi qais, ya. Hijrah karena pengen menikah. Padahal hijrah karena Allah nggak apa-apa. Jadi nikah sifatnya tambahan kan, sampai ke sana kan tetap bisa nikah. Nah, itulah pentingnya niat baik. Wa utlika alaihi muhajiru ummu qais, dan diitlakkan, mana diitlakkan, digunakan atasnya laki-laki akan muhajir ummu qais. Dipanggil jadi terkenal muhajir ummu qais. Walau nawal hijrata lillahi ta'ala summa zawaja bi ummi qais la hasralahul jami'u bi niyatih. Lau nawal hijrata, andaikan niat ia akan hijrah karena Allah Ta'ala. Andaikan niat hijrah karena Allah. Summa zawaja, kemudian niat ia akan menikah juga dengan Ummu Qais kan. La hasalalahul jami', sungguh hasillah baginya oleh semuanya dengan niatnya. Pahala dapat, istri dapat. Nah, itulah pentingnya niat. Nah, itu. Ini kesimpulan. Ma yustafadu minal hadis. Ini hadama, ini adalah sesuatu yustafadu yang diambil faedah akan dia sesuatu dari ini hadis. Ini faedah hadis, kesimpulannya ada 4 poin ya. Poin pertama, la amala illa bin niyah, tidak ada amal. Maknanya tidak ada pahala dalam beramal kecuali dengan niat. Mending kalau nggak ada pahala, kadang nggak sah juga kan. Ada juga la amala, tidak ada amal kecuali dengan niat. Ada yang nggak sah, ada yang nggak ada pahala. Ada 2 nanti kan. Jadi perlu ditafsir lagi tentunya. Fa'ahsin niyataka, maka baguskan olehmu akan niatmu. Fa'ahsin niyataka, maka perbaiki, baguskan olehmu akan niatmu. Lituhassila ala sawabi minallah, supaya engkau dapatkan, supaya engkau hasilkan kepada pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki niat. Nah, apapun ya kan, sebelum kita bergerak, sebelum melangkah, sebelum makan, sebelum minum, sebelum mendekati istri, sebelum ngaji, sebelum buka TikTok, luruskan niat dulu. Insya Allah, ya kan? Kalau niatnya benar dapat pahala. Ya, yang kedua, an-niyatu hiyallati tufariqu bainal 'adati wal 'ibadati. Yang kedua, poin kedua, niat, dianya niat itulah perkara yang membedakan dia antara adat dan ibadah. Yang membedakan antara adat dan ibadah niat. Kayak tadi, duduk di masjid, kalau nggak ada niat itikaf, dianggap biasa-biasa saja adat. Tapi kita tambah niat, jadi pahala. Kayak mandi ya, mandi nggak ada niat, dapat kebersihan, nggak dapat pahala. Niat karena Allah, karena mau sholat Jumat dan seterusnya, dapat pahala. Dan seterusnya. Pakai parfum misalkan, niat karena memang sunnah Nabi kan, dapat pahala. Tapi niat biar nggak bau dicium teman, ya, nggak ada pahala. Itulah. Wa man kana a'maluhu khalisatan lillahi ta'ala fa maqbulatun. Nah, ini takdirnya kan. Barang siapa yang adalah amalnya itu murni bersih karena Allah Ta'ala, fa maqbulatun. Fa maqbulatun artinya fahuwa atau fahiyya, maka dianya amal itu maqbulatun, diterima. Wa man kana a'maluhu ria'an. Barang siapa yang adalah amalnya itu ria'an nas, fala tuqbalu. Barang siapa yang adalah amalnya itu ria bagi manusia, fala tuqbalu, maka tidak diterimakan akan dianya amal. Yang keempat, alal insani ayyusliha qalbahu. Sepatutnya kepada insan, alal insan yang bagi alal insan, atau bahkan yajibu alal insan. Wajib kepada manusia oleh bahwa memperbaiki ya qalbahu akan hatinya. Wa yanqiyahu minassu, membersihkan ya akannya hati dari keburukan. Wa ayyakuna daiman husnad dhanni bin nas. Sepatutlah kepada manusia bahwa ada ia selama-lama itu husnad dhan, baik prasangka terhadap manusia. Jangan berburuk sangka. Baru teman datang, teman lama udah nggak kelihatan, baru datang udah kita ini jangan-jangan mau minta ngutang ya. Litah sulah, ini bisa dipertimbangkan ini. Litah sulah, supaya engkau hasilkan. Enggak. Apa namanya? Hasulah, hasalah hasil. Hasalta engkau hasilkan. Boleh mudah-mudahan Ustaz. Karena di depan tadi lam yahsul kan, tidak hasil oleh ma. Litah sulah, supaya engkau hasilkan. Boleh.
Mudah-mudahan boleh Ustaz. Karena muta'adi dia. Enggak walaupun enggak muta'adi. Muta'adi dengan huruf jar maknanya. Mudah-mudahan ya cocok litahsula. Fa ahsin niyataka, baguskan olehmu akan niatmu litahsula ya, agar engkau dapatkan alas sawab. Mudah-mudahan bisa. Agar engkau dapatkan atas pahala dari Allah. Wa ayyakuna daiman, sepatutlah manusia bahwa ada ia selama-lama husnadzanni, baik prasangkanya bin nasi terhadap manusia, mukhlisan, khabar lagi kan. Ada ia selama-lama itu mukhlisan, yang mengikhlaskan segala amalannya liwajhillah, karena Allah Ta'ala fi jami'i a'malihi, dalam semua amalnya si insan. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Masya Allah kan. Selesai. Satu hadis saja kita baca. Udah lumayan nih, hampir 2 jam kan. Nah ini kalau pengen lihat apa namanya, nama kitabnya ya, saya tutup dulu ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Jadi ini judul kitabnya. Keren nih kitab. Ini saya dapat dari teman nih. Anwarul Muhammadiyah Syarhi Arba'in An-Nawawiyah, Syarah Katabahu Hisyamul Kamil. Katabahu Hisyamul Kamil, menulis akannya oleh Syekh Hisyam Kamil Hamid Asy-Syafi'i Al-Azhari ya. Imamun wa khatibu Jami'id Dhahir, imam dan khatib di Masjid Jami'ud Dhahir di Baybras di Kairo. Ya, ini saya baru dapat kitab ini kan. Saya lihat kayaknya cocok juga nih. Tapi nggak tahu ini mudah apa susah. Tapi cuma 129 halaman. Mudah-mudahan bisa kita maknai dengan baik ya. Walaupun ada kurangnya di sana sini ya wajar kan. Kita santri baru belajar Ustaz ya. Masya Allah. Bisa Ustaz. Nanti PDF-nya saya bagi di grup, di channel Telegram ya. Cari Telegram apa namanya? Kitab Kuning Gundul Mantul nih. Kitab Kuning Gundul Mantul. Nih kah? Ini kodenya begini nih. Nanti saya bagi di sini. Bentar lagi saya bagi. Saya keluar. Ya bagi. Mana tadi kitabnya? Udah hilang kitabnya. Belum saya bagi memang ya, nanti saya bagi. Masya Allah, begitulah pengajian kita pada malam ini Ustaz. Nah, lumayan kan? Pemirsa hadir, insya Allah Ustaz. Nah, teman-teman dari mana ini teman-teman kira-kira semuanya? Muhammad Rasha dari mana? Najih, Ustaz Najih ya. Nanti saya kirim di Telegram. Insyaallah malam-malam kalau nggak ada halangan belajar mesin. Malam-malam kalau nggak ada halangan kita live ya malam-malam jam-jam 8 nih. Kadang kalau malam Rabu kalau nggak ada halangan ada Zoom Dawiana. Cuma udah lama saya nggak live, ini baru malam ini live kembali. Alatnya rusak Ustaz. Laptopnya rusak. Barakah, minta doa biar bisa baca kitab insyaallah Jogja. Ya insyaallah kitab ini kita khatam satu-satu kan. Tayana ada di YouTube. Seminggu sekali, jarang-jarang ya. Udah semalam Rabu kemarin libur. Banyak maulid sekarang insyaallah, kalau ada tenaga-tenaga maulid kan kita datang memuliakan, ikut berbahagia kan sambil makan kanduri Ustaz di maulid. Itu. Jadi bulan maulid kan. Pondok aja sebagian pondok libur kan, maulid. Libur 15 hari kadang. Mabadi awaliyah tentang usul fiqh bukan ya? Nah, bisa nanti dari channel Telegram saya hubungkan dengan grup ya. Di grup itu boleh komen apa aja. Grup sahabat GM terhubung dengan
channel Telegram itu. Nanti kita bagi-bagi nomor di sana. Insya Allah. Al-Imla Usul Fiqh. Ya, Al-Imla banyak banget kitab. Kitab alat. Saya juga santri masih, enggak semua kitab saya. Saya juga usul fiqh cuma warokat doang usul fiqh. Warokat sama lataiful isyarah. Ya, kitab-kitab yang sudah saya ngaji telaki kan. Baru berani kita baca dikit-dikit. Kalau kitab cerita nggak apa-apa. Kita usul takut salah terus salah penjelasannya. Masya Allah. Urung Belangawi, nah ini urung Belangawi. Jam 21. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ngopi Ustaz ya. Gelas gede kopi pahit. Ya, Belangawi. Ira nepat tunggu Zakaria. Al-Hanafi. Kata anda tangga itu yo. Jangan pegah le. Zakaria. Nah, ada pegah apa? Kuan cara dapat ada apa ya? Ana tak untuk pegat kotak-kotak agak nah. Kuan cara pegat kotak-kotak supaya bisa rame-rame kita ngobrol. Enggak ada menu kotak-kotak. Rom, mana rom? Enggak ada. Masya Allah. Tengku Zakaria. Oh, kayak melongkalan. Hana gak ada foto. Yang Tengku Zakaria kayak melongkalan. Nampak TikTok orang. Masya Allah. Dan ada pulih kamera. Assalamualaikum. Enggak boleh. Bure, kayak melongkalan. Masya Allah. Kau tinggal ni. Ilon asli ya cetimu, cuman kak menetap ini gure di Lamalanga di Sipamplam. Ya. Sama lah. Ya baru pegah kuno, baru kamu rumpok kuno. Ya, dah hijrah lah. Masya Allah. Hijrah ke gure pegah kuno aja. Jadi mia berakon kan nanti ngado ilho berakon maka jilun tuh ho daerahnya nah. Lawi bantuan. Lawi ya. Di Belawe. Ya. Maka trip dah anak tahu kampung ni kira aja. Para tua di Berarti kampung. keluarga kan gure? Aceh tu, ini Aceh Selatan. Oh Raja Selatan. Tapi kan Tungku Nahanu kan naik Bekasi tadi kan? Ya, tahu kamu untuk nahnu, untuk muda kari kan? Sahabat kamu. Beda jalur becut. Angka kan enggak ya inan kan? Ya. Kayak melompok. Katrip memang nam TikTok enggak nam melompok sang. Tapi bat TikTok nah di. Jero Berarti kamu menteng. Biasa menteng aman. berarti